Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat Id kita mulai, izinkan kami perwakilan dari DKM Al-Sa'diyah ingin menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksanaan Idul Kurban yang telah meluangkan atau menyisihkan tenaga, waktu maupun hartanya untuk berlangsungnya kegiatan Idul Kurban pada tahun ini. Kami dari DKM Al-Sa'diyah mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas semua pahala bapak-bapak dan juga ibu-ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk pengumuman yang berikutnya, alhamdulillah di tahun 2020 ini jumlah keluarga yang menitipkan hewan kurbannya di Masjid Al-Sa'diyah ada kurang lebih 34 orang atau 34 orang. Di antaranya untuk sapi pada tahun ini alhamdulillah ada 1 ekor yang berkurban sapi, yaitu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allahu 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 Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi amarna taqwa wa nahana kesehatan bagi kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi yang Muhammad. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan secara fisik, ekonomi, juga keamanan. Dengan bahasa lain, setiap orang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia sampai ke tanah suci, maka ia wajib melaksanakan ibadah tersebut. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97 menyatakan, Walillahi ma'al hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang
mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Di samping ibadah haji pada bulan Dzulhijjah ini, umat Islam juga disunahkan menyembelih hewan kurban dan wajib hukumnya bagi yang bernadar untuk berkurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum reda. Bahkan di wilayah Cirebon sendiri, jumlahnya semakin meningkat dan penambahan itu berasal dari desa yang letaknya tidak jauh dari kita karena posisinya satu kecamatan. Berdasarkan data dari gugus tugas sampai 30 Juli tahun 2020, terdapat 64 orang yang positif, 35 dalam perawatan, 24 sembuh dan 5 meninggal dunia. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan yang kita lakukan, agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Namun demikian, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Seperti kita ketahui bersama, akibat COVID-19 yang wabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi sendiri tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga Asia yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jemaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ONH, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha Allah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah suci dan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik, seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakbulan haji kelak. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam surat Al-Imran ayat 159. Fa'idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang mencintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji.
Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia ini hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain. Melalui penyembelihan hewan kurban, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Kita juga tidak perlu khawatir dengan apa yang telah kita berikan, karena pada hakikatnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Dengan pengorbanan harta kedua, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri. Ini berasal dari bahasa Arab. Qurban kurban wa kurbanan wa qurbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan bagian perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha jazakumullah. Dari peristiwa ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi ini. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi. Jika hari ini kita belum berkesempatan untuk berkurban dan esok hari kita diberi rezeki lebih, maka masih bisa membeli hewan untuk dikurbankan sampai selesai hari tasyrik, yaitu sampai hari Senin tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau tanggal 3 Agustus tahun 2020. Semoga hewan yang kita kurbankan pada Idul Adha ini bermanfaat dan membantu masyarakat atau mustahik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحفظ من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari malam nggak kelar saya ini aja lah apa namanya tuh sesuci, moga aja ini
Udah sedikit, semoga aja nggak dapat. Lumayan. Bu katanya lagi itu, ya udah. Makanya saya diem aja. Aku juga nggak tahu di depan tuh bawahnya. Gadis yang ngomong tadi Apa aja? Nurul katanya oh ya, di belakang. Aku ini lawan arah. Tadi kan lewat dari situ. Saya tuh dan aku belakang kebun tadi gitu. Siapa di aku? Dimohon kepada warga yang telah menitipkan hewan kurbannya di Masjid Asadiyah untuk bisa hadir dan menyaksikan penyembelihan hewannya Om. tepat waktu. Sekali lagi dimohon kepada seluruh warga Tadi itu kan pengumumannya yang suruh bawa telah tikar ya. menitipkan hewan Aku bawa kurbannya plastik ini. agar segera Padahal kembali suruh bawa ke tikar. Masjid Asadiyah. Jadi nggak bawa. Terima kasih. Kan biasanya pakai terpal. Sedikit ini mah. Iya. Tuh Salma udah OTW. Mau ke mana? Oh, ke sana. Ya itu enak kalau punya. Pengumuman tambahan kepada seluruh warga Wah, tiga. Wah, tiga. ikut serta Apa? membantu Buat dalam layangan mau nggak? penyembelihan, Buat layangan. penyisitan, Mau tak buang nih. ataupun Bersih sih bekas itu, Bu. penyetelan daging Buat kurban. alas aja tadi. Diharapkan agar Dadah. membawa alat masing-masing. Sekali lagi kepada para Seperti warga biasa Idul Adha, yang hendak membantu sholat idnya sendiri. dalam penyembelihan atau penetelan daging kurban, diharapkan membawa alat pisau, golok, kapak,